Iya, masih bersama Pasik Rantu bersama saya Demi Fernandes. dan saya Kang Arfan. Ya, Arfan, kita kembali ke set lama kita yang di mana set ini kita masih belum bisa mendapatkan viewers cukup banyak. Tapi setelah kita ganti set, alhamdulillah cukup banyak viewersnya karena mungkin memang cukup banyak penggemar dan juga penggemar eksternal terutama di mungkin penggemar Pasik Rantu yang selama ini telah terima kasih kepada teman-teman menonton video ajak adut kita. Iya, karena kita kan emang cukup random bahasanya. Kita kan bahas mengenai Arsenal bermain di UCL, FA Cup, Liga Inggris dan juga Carabao Cup, di mana Liga Inggris esok Arsenal akan menghadapi Everton. Nah, di mana kita bermain away. Pekan kelima. Ya, yang dimana musim lalu Arfan kita kalah 1-0 melalui gol tunggal dari James Tarkowski. Yang semoga di musim ini Mikel mampu merubah atau menerapkan seperti 3 kemarin lawan MU, terutama kan itu adalah modal bagus karena lagi-lagi pemain cukup prima meskipun kita harus absen dengan Partey cedera karena cedera apa? Betul sekali. Itu tapi biasanya sedang bermasalah. Iya, memang sedia. Saka. Betul. Granit Xhaka. Bukan Saka. Bukayo Saka. Tidak masalah. Meski Bukayo Saka katanya dicedera gara-gara bermain di timnas, saya video sebelumnya kan saya memberi catatan Mas Dono bahwa tim bermain di timnas ini punya resiko tinggi gitu, resiko yang kadang-kadang pemain kok tiba-tiba terus langsung cedera karena mungkin pola latihan di tim dan pola latihan di timnas itu berbeda. Ya, sekali lagi di situ. Terus yang kedua, memang ini Arsenal harus benar-benar bisa membagi pemain antara mana yang akan bermain di Liga besok dan Rabu. Assalamualaikum UCL Arsenal itu lawan PSV yang open gitu bahwa home di untungnya home sih Mas Dono. Jadi lagi-lagi Arteta harus bisa membagi pemainnya gitu. Tidak ada salahnya mencoba Nketiah kembali, bagaimanapun Nketiah menjadi top skor dengan 2 gol dengan Bukayo Saka. Nah, betul sekali kan. Ketika Bukayo Saka terpaksa absen, kan berarti top skor kita tinggal Edi Nketiah gitu ya. Ya itu kan gitu. Top skor yang nggak masuk akal. 4 pertandingan menempatkan Edi Nketiah sebagai top skor sementara Arsenal itu juga sebuah keanehan gitu loh. yang sebenarnya juga menjadi pertanyaan besar sendiri gitu. Terlepas apapun, Mas Dono, kondisi pemain Arsenal yang saya rasa ya tidak akan merubah pakem seperti musim minggu lalu. Ketika bisa menggulung MU gitu loh Mas. Menggulung MU, Edi Nketiah memang sepertinya akan menjadi starter lagi, atau mungkin kalau memang sudah terpercaya kepada Jesus, fitnya Jesus kan juga main dipanggil timnas Brasil juga kemarin. Saya rasa Jesus benar-benar fit, terus nggak ada salahnya juga Jesus nanti juga harapan bisa jadi top skor ke depan gitu, bisa menyelip Edi Nketiah gitu. Nah kalau pengganti Bukayo Saka ini sebenarnya saya pengen tahu perkembangan Smith Rowe sih. Pasca cedera panjang dia musim kemarin kurang begitu maksimal gitu, atau lagi-lagi kita menempatkan Havertz di situ atau ada tiga orang itu, Trossard, Havertz ataupun Smith Rowe. Nah, itu yang bisa jadi di posisi kanan depan. Di belakang kalau Partey cedera ya otomatis si Ben White kembali ke posnya gitu. Ya seperti itu Mas Don. Iya, emang ini cukup kaget memang mengenai top skor kita sejauh ini adalah pemain yang paling underrated. Betul. Kita sangat-sangat tidak mengunggulkan dia sebagai top skor karena masih ada Gakjes, tapi ternyata dia ini unggul 2 gol di mana dipanggil oleh timnasnya Inggris. Meskipun
masih belum diberikan waktu untuk bermain di timnas yang Arvan di NKT ya. Tapi kalau Bolivar ya, saya meskipun saya anti Tottenham gitu ya, ya antara Eden Nketiah sama Harry Kane ya jauh Harry Kane, Mas. oh iya, Jauh Harry Kane mutlak gitu. Monggo lanjutkan. Karena emang kan bicara umur pun masih jauh senior Harry Kane 30 tahun. Kemudian statistik gol Kane sangat mentereng, sementara Nketiah masih menciut dengan 2 golnya sejauh ini. Namun laga esok semoga Mikel masih bisa memainkan pola kemarin lawan MU dengan nomor 33 dengan bertahan dengan 325 atau 3241 yang di mana pos kanan masih lowong karena Saka mungkin cedera, katanya tadi kan Anda bilang maksudnya Achilles memang betul ada mungkin skema bahwasanya nanti di pos striker Martinelli di kiri, di tengah Nketiah, di kanan Gabjes karena kan dia sangat dribble ulung si Gabjes, jadi menarik atensi lawan sehingga akhirnya Nketiah kosong ataupun Havertz dipasang sebagai midfielder lagi mencetak gol perdana kita Arsenal. Jadi memang laga itu harusnya bukan sebuah laga yang sulit untuk dimenangkan karena kan Everton mengatakan di menurut liga ini liga dia telah bertanding berlaga dengan kalah 3 kali, imbang sekali, jadi cukup buruk di Everton ini. Ya, cuman harus yang menjadi pertanyaan ya Arsenal musim lalu bermain di kandang Everton ya kalah Mas Don. Iya, itu juga sulitnya menembus benteng pertahanan Everton dengan pola Arteta yang lama itu kan memang juga jadi pertanyaan gitu. Meskipun bermain di Emirates, Arsenal bisa menang, bisa menang. Tapi kan juga ada catatan bahwa Arsenal ketika bermain di kandang Everton itu pernah kalah, dan apalagi kalah 1-0 musim lalu itu juga rentetan hasil buruk Arsenal, dan satu poin juga yang membuat Arsenal bisa dalam tanda kutip dikejar oleh City musim lalu gitu Mas Dono. Dan ini Arvan, Arsenal memang tidak pernah menang lagi di Everton pasca terakhir Desember tahun 17 ya, di mana waktu itu kita menang 2-5. Jadi 2017 terakhir ya. Iya benar Arvan. Jadi semoga dengan adanya pemain seperti Rice yang ketika dia mampu mengatur tempo dari belakang, bisa bermain direct, jadi mungkin bisa memainkan Rice di pos DM dengan nanti ketika buntu serangan langsung aja main dari pos belakang ke depan dengan direct langsung kirim bola ke Martinelli, dia mengotak-atik dengan atau dribble lalu kemudian Nketiah sama Havertz cari ruang dan nyetak gol. Karena emang cukup sulit untuk menembus pos gelandangnya dari Everton, meskipun Iwobi telah pindah Iwobi di mana dia kan pemain cukup tangguh di Everton, namun di Arsenal dia cukup nggak dapat tempat. Di Everton hanya ada Amadou Onana yang masih prima dengan pemain Belgia, Idrissa Gana Gueye dan juga mungkin Abdullah Diogor, namun setelah itu tidak masalah melakukan Everton. Iya, memang ya dari pos-pos secara apapun, sepertinya memang kekalahan di home kemarin kan faktornya si Everton dengan pelatih barunya, dengan skema yang masih belum bisa dipelajari oleh Arteta, gampangannya gitu seperti itu. Jadi Arteta harus datang dengan lawan yang masih minim pengetahuan tentang pengetahuan lawan gitu kan. Sedangkan ketika laga home, leg kedua Arsenal sudah tahu harus bermain seperti apa dan kita unggul tinggi kan Mas Dono. Nah itu kan itu juga sebuah catatan tersendiri gitu. Harapannya ya Arsenal masih tetap dalam tren, kalau bisa jangan kalah. Seri juga seharusnya sudah tidak. Apalagi kalau melihat lawan-lawan lain gitu, MU harus ketemu Albion, Chelsea masih tidak bisa diharapkan, kan? Mau mengharapkan Mudryk karenanya cedera karena angin gitu kan. Cedera yang mencederai kok angin ini kan ya aneh juga gitu. City ketemu West Ham, away City harus away kan. West Ham dalam tanda kutip saat ini pasca penjualan Declan Rice mendatangkan pemain yang keren. Ada 4 pemain yang didatangkan oleh pakai uang penjualan Rice gitu kan. Itu ya terlepas apapun ya itu resiko sebuah bisnis sepak bola gitu Mas Dono. Terus di satu sisi kenapa Arsenal ini sedikit dalam tanda kutip ada keuntungan Mas Dono. Karena beberapa pemain yang bermain di timnas
kita Arsenal masih bermain minggu, jadi ada jeda 1 hari dari tim-tim yang bermain di sisi lain gitu. MU, Liverpool, City, Liverpool kan jual Mas Donald. Ya gitu kalau Liga Malam Jumat, City Liverpool. Jadi saya rasa itu keuntungan kita bahwa banyak pemain yang masih fresh, masih fresh pasca di pertandingan selisih sehari. Iya, benar Pak. Emang mengenai bicara pemain kita cukup banyak dipanggil timnas kita. Namun pemain-pemain inti kita yang tidak dipanggil timnas, kemarin sama Mikel dia kita berlatih seperti ada Ben White untuk menjaga kebaran, kemudian mengenai pemahaman taktik, ada lagi El Neni, Cedric Suarez, lalu kemudian Tavares juga masih ada. Jadi semoga Tavares nggak jadi dijual kan? Oh iya dijual ke Nottingham Forest. Pinjamkan kan? Jadi emang semoga dengan pemain-pemain ini yang ada di sini, Mikel mampu meracik timnya untuk melawan Everton dan juga menang ke Goodison Park karena memang cukup sulit kita bermain. Karena ketika di pos pertemuan terakhir kita home lawan Everton, kita bermain dengan kemenangan 4-0 dengan cara bertanding kita menerobos bola tengah ataupun yang half space kanannya si Arsenal. Lebih Saka. Namun karena ketika besok Saka akan upset mungkin bisa memainkan Leandro atau mungkin Gabjes atau mungkin memainkan di pos striker Rice dengan pos sayap kanan Leandro. Dan mungkin Gabjes taruh di striker ataupun Leandro seperti di ketika musim dia didudukkan dengan Odegaard di lini tengah. Jadi akan semakin variasi serangan supaya semakin menarik karena Leandro pun di musim lalu ketika bermain dengan Arsenal kan cukup banyak asis dengan kalau nggak salah 11 asis dengan Ya, posisi saat ini saya melihatnya gini Mas Dono bahwa si Arteta lagi bersabar dengan Havertz. Oh iya benar. Havertz saya rasa masih akan mendapat tempat gitu. Cuman kan di timnasnya Hans Flick saya melihat kemarin kok si Havertz kok jadi striker juga. Nah ini akan jadi permasalahan lebih lanjut gitu. Hans Flick bisa melihat si Havertz sebagai striker. Terus di sisi lain kalau di tengah terpaksa menduetkan Odegaard dan Trossard terpaksa loh ini. Iya terpaksa. Karena si Havertz saya rasa cukup bisa ditempatkan di sisi kanan. Oh iya benar. Nah, saya setuju dengan sampean tadi bahwa ngomong kalau si siapa jenenge Jesus bisa di kanan. Iya benar. Fakta bahwa pembuka peluang ketika lawan MU kemarin itu memang sisi kanan Arsenal mulai bergerak kembali ketika Jesus balik masuk ke squad menit ke 80 sekian gitu kan. Dan itu seperti itu. Kalau memaksakan Edi Nketiah di kanan, saya tidak pernah melihat Edi Nketiah bisa bergerak di kanan gitu. Iya, sekarang Edi Nketiah itu sudah terlanjur di otak saya sebagai striker yang malas gitu, yang hanya mau tinggal di tempatnya saja. Iya, hanya di posnya saja, kurang bisa membantu di sisi kanan gitu kan. Wong jelas-jelas sisi kanan membutuhkan energi dan tambahan, kita tidak bisa mengandalkan hanya Bukayo Saka gitu ketika itu. Dan ketika Bukayo Saka dikunci melawan si MU kemarin kan Gabriel Jesus benar-benar bisa membuktikan kalau dia bisa membongkar sisi pertahanan kanan kita. Nah ini kalau memang si Arteta masih bersabar dengan Edi Nketiah gitu kan, Edi Nketiah besok dimainkan dari utama si Gabjes di kanan. Kalau memang sudah tidak bersabar dengan Nketiah ya Gabjes jadikan striker, di kanan dicarikan yang lain gitu kan. Ya si Trossard atau Nelson atau si Vera gitu. Nah, ada Fabio Vera gitu. Atau Fabio Vera ditarik ke tengah, si Havertz diposisikan ke kanan, agak ke kanan gitu Mas Don. Jadi mungkin akan ada duet Fabio Vera dengan Odegaard di gelandang tengah gitu. Wow, ini mungkin sangat angka kita tunggu kreatif tinggi. Iya, betul. Kita tunggu model bayangan kita akan terjadi kreativitas yang tinggi di lini tengah kan. Iya. Cuman kan ya kita juga harus benar-benar tahu kehilangan Bukayo Saka seperti apa. Ada Bukayo Saka dengan striker Nketiah, sisi kanan itu sudah mati loh Mas ketika lawan MU. Iya. Nah, itu loh. Itu ada Bukayo Saka gitu loh. Kalau ini tanpa Bukayo Saka dan dengan striker Nketiah mau jadi apa lini kanan gitu kan? Ya akan capek si Ben White gitu kan. Kita akan melihat Ben White posisi di tengah.
Atau mau kalau lebih gendeng lagi Zinchenko aja ditarik ke tengah gitu, ditarik ke tengah, diposkan di sisi kanan. Nah, banyak kalangan yang menilai kalau Zinchenko itu main sebebas mungkin, mau dimanapun dia berada. Beberapa pemain Arsenal sangat respect dengan pola Zinchenko gitu. Ya, memang kita kan masih menunggu kabar bahwasanya bagaimana perkembangan Saka di pos kanan, apakah dia akan cedera atau mungkin tetap prima untuk tampil lawan Everton. Karena sejauh ini Ben White pun saling terkoneksi dengan Bukayo Saka di kanan. Betul. Tidak pernah kita temui bahwasanya Ben White saling terkoneksi dengan pemain lain, seperti Trossard ataupun Nelson. Tapi semoga dengan pos kiri kan kita ini di pos lawan kan di kiri ada Ashley Young yang cukup tua, kemudian telah hilang skor emasnya, jadi mungkin laga esok seharusnya bisa kita menangkan dengan skor ya cukup telak 2-0 lah. Itu ya harusnya ya bisa menang Arsenal. Iya. Everton dengan kondisi Everton yang tidak pernah menang dalam tanda kutip selama 4 pertandingan liga awal UCL musim ini gitu. Ya untungnya Arsenal juga dalam kondisi yang tidak banyak badai pemain cedera gitu. Meskipun kalau memang Bukayo Saka masih belum fit, ya keberadaan Bukayo Saka yang tidak ada di sisi kiri kan sejak awal tidak ada pengganti gitu. Arteta dan Edu semacam tidak mencari backup plan untuk si Bukayo Saka. Tapi barangkali memang kenapa tidak mencari backup plan untuk Bukayo Saka, cover Bukayo Saka barangkali sudah ditemukan di beberapa pemain yang ada di squad saat ini. Iya, memang bicara Everton memang kita tidak pernah habis untuk bilang, tapi lagi-lagi lah esok saya optimis untuk 3 angka dengan mungkin semoga Marwan Gabjes mungkin hat-trick ataupun ketiga hat-trick assist. Ya, kita cukupkan Mas Denom untuk pembahasan preview kita lihat Everton besok Minggu ya. Kenapa hari Minggu? Karena Arsenal telah kembali ke UCL. Assalamualaikum. Selain itu memang sebelum jadwal awal rilis pertama Premier League bahwa sebenarnya Arsenal bermain Sabtu. Nah, untungnya Arsenal kembali ke UCL dan mendapat jadwal yang lebih enak. Tidak main hari pertama grup D ya. Grup B. AB kan main di hari Kamis waktu Indonesia gitu. Jadi lawan Rabu. Betul. Ya, sekian dari saya Hernandez dan saya Kang Arfan. Salam BCC.